Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi mengenai Pi Network ya, yang tentunya ini sudah saya rangkum menjadi satu video ya. Jadi usahakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, oke? Dan sebelum melanjutkan jangan lupa untuk like-nya ya bagi yang belum, dan subscribe-nya juga ya, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, dan oke ya, kita langsung saja menuju ke informasinya. Ingat ya, usahakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Oke. Ini diposting dari Pi Network Bandung ya. Yang mana di sini info dan penjelasan langsung dari pihak core team Dr. Nicholas Kokalis ya. Semua perintis termasuk yang lama sangat penting. Ingat bahwa rencana awal dari hackathon tahun lalu adalah komunitas itu sendiri untuk membuat solusi KYC ya, tanpa keterlibatan tim inti ya. Tetapi ternyata kami perlu meningkatkan dan membangunnya sendiri karena kendala hukum yang kompleks dan persyaratan ketat yang harus dihindari ya. Membedakan ya, maksudnya membebankan biaya mata uang fiat kepada pioneers, dan untuk mendukung hampir semua negara dan wilayah ya, bukan hanya yang berpenduduk padat ya. Kami berakhir ya dengan satu-satunya solusi KYC yang dapat diskalakan di dunia, yang dapat menskalakan ke hampir setiap negara atau wilayah di dunia ya, dan dapat KYC jutaan orang tanpa biaya mata uang fiat ya. Hanya menggunakan mata uang internal dan anggota jaringan itu sendiri ya. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai komunitas kami bersama dengan semua validator, pioneers, dan moderator obrolan ya. Apakah kita sudah sampai ya? Tidak tentunya ya, kami masih memiliki jalan karena hampir separuh jaringan belum diundang ke KYC, dan kami bekerja keras untuk menyelesaikannya. Membangun solusi KYC adalah satu-satunya fokus tim atau perusahaan lain ya. Sedangkan untuk jaringan Pi hanya satu batu loncatan ya. Di antara banyak hal yang diperlukan ekosistem blockchain yang lengkap ya. Selain itu, solusi KYC kami juga memisahkan akun asli dari akun palsu. Dan ini adalah tugas yang sulit karena kami tidak ingin salah mengklasifikasikan ya. Maksudnya mengklasifikasikan ya apapun pioneers asli sebagai palsu berdasarkan sinyal lain yang kami miliki dari beberapa tahun terakhir ya. Jadi algoritma meningkat perlahan tapi pasti ya. Periode mainnet terlampir berfungsi sebagai buffer selama waktu yang diperlukan jaringan untuk menyelesaikan KYC-nya ya. Jadi jika Anda belum diundang atau disetujui, ketahuilah bahwa ini masalah waktu ya. Jadi bersabar saja ya. Tentunya Anda jikalau sebagai pioneer, sebagai penambang Pi, tentunya akan mendapatkan undangan KYC. Dan ini hanya menunggu masalah waktu saja, oke? Jadi Dr. Nicholas ini sangat bijaksana sekali terkait mengatur semua sistem ya, yang tentunya kita para pioneers harus melakukan KYC, yang mana KYC ini kegunaannya sangat banyak sekali ya, terkait agar tidak ada pemalsuan akun ya, tidak ada double akun gitu ya, yang mana satu orang bisa dengan puluhan HP untuk menambang Pi itu nggak bisa ya. Jadi saking adilnya itu semacam itu ya, seperti itu tentunya.
Dan tentunya jikalau tidak ada KYC, maka perusahaan besar ya ataupun ya sejenisnya ya, yaitu orang-orang terkaya di luar sana tentunya akan membeli sebuah handphone dengan jumlah yang banyak untuk penambangan Pi, dan akhirnya mereka lah yang meraup keuntungan koin Pi terbanyak di dunia ya. Maka dari itu pihak core team antisipasi banget gitu mengenai itu. Oleh dikarenakan itulah harus melakukan KYC agar terdeteksi bahwa manusia asli lah yang melakukan penambangan di proyek Pi ya. Jadi kalian harus paham mengenai itu, apa sih gunanya KYC gitu ya. Oke. Dan di sini dibagikan dari grup Pi Network Indonesia Community ya. Latar belakang cryptocurrency Januari 2009. Ya, seorang bernama Satoshi Nakamoto mengumumkan bahwa ada emas yang bisa ditambang secara digital dan gratis di internet, dan suplainya hanya 21 juta koin ya. Apakah orang langsung percaya? Ya tentunya tidak ya. Lemahnya pemahaman analogi pada saat itu. Namun berbeda halnya dengan mereka yang memahami teknologi ya. Merasa penasaran karena yang dimaksud oleh Satoshi Nakamoto adalah kripto dengan rumusan rumit di dalam sebuah kriptografi ya. Oleh karena open source maka ada kemudahan untuk praktisi teknologi mempelajarinya. Alhasil dimulailah penambangan digital di beberapa lokasi ya per negara. Secara tidak sadar kita telah menciptakan node dan masternode ya, yang membuat transaksi Bitcoin menjadi mudah dilakukan. Apakah ada value atau harganya saat itu? Tentunya belum ada ya. Bahkan 10.000 Bitcoin ditukar hanya menjadi satu loyang pizza ditawarkan ya. Pastilah. Bahkan sampai ada yang membuang laptop yang berisi Bitcoin tersebut ke tong sampah. Saking kesalnya ya. Sekarang menyesal tidak? Menyesal lah ya tentunya. Lalu di tahun 2013 banyak berita Bitcoin itu Ponzi dan scam katanya ya. Negatif news di mana-mana. Mengapa demikian ya? Karena Bitcoin banyak digunakan oleh situs-situs gambling dan situs-situs Ponzi sebagai alat pembayaran atau pertukaran ya. Dari sinilah value atau harga Bitcoin mulai berkembang. Kelemahan Bitcoin adalah memerlukan energi yang cukup besar karena kinerja miningnya agar tervalidasi menggunakan proof of work ya. Oke, mohon maaf, yaitu proof of work ya. Dan VO ya, atau VO lah ya. Hanya menggunakan 1 MB, jadi kurang mewakili global dalam percepatan transaksi dan skalabilitas ya. Melihat sejarah itu tentunya tim Satoshi Nakamoto tak akan berdiam diri ya. Dan 10 tahun lebih terus, dan menuju ke 10 tahun kemudian lebih terus berinovasi sesuai dengan perkataan dia sebelum meningkatkan forum di tahun 2010 ya. Ada banyak pustakaku ya yang aku tulis tentang hubungan core dengan Bitcoin, bagaimana address genesis Bitcoin terdapat di dalam white paper core ya, mining bagina live anda team ya. Live anda team. Oke. Bagaimana distribusi giveaway yang sudah melebihi 7 juta USD ya terdistribusi, dan analisanya lain ya. Maksudnya dan analisa lainnya lah ya.
Melihat sejarah itu, Ethereum juga mengadakan perubahan ke DOPS ya. Maksudnya DeFos ya di sini kalau tidak salah. Teknologi bergerak terus maju bukan berdasarkan pustaka masa lalu ya. Bitcoin, Ethereum, Ripple ya dalam tahap pengenalan diawali dengan gratisan ya. Jika Anda gengsi, artinya pengetahuan masa lalu Anda belum sepenuhnya maksimal. Perlu belajar lagi lebih dalam, oke? Catatan, sekarang sudah beda eranya, coy ya. Beda masa, oke? Orang semakin paham dan melek terkait cryptocurrency. Ke depan akan mengarah kemana tentunya ya. Terjun di mining sudah tidak berdasar mencoba atau spekulasi, tetapi dari ilmu pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Jangan sampai terlewat dan terulang kegagalan lagi tentunya ya. Apapun namanya, berapapun nilainya, ganti selagi masih nilainya nanti ya, selagi masih dapat dengan cara gratisan, kenapa nggak diambil? Mau itu iDrop ilah ya, mau itu koin apa sekarang ya, seperti halnya sekarang yaitu Pi Network ya. Jadi gunakan kesempatan baik ini ya untuk kesuksesan Anda di masa depan ya. Tentunya Anda di sini sudah dijelaskan ya. Terjun di mining sudah tidak berdasar mencoba atau spekulasi, tetapi dari ilmu pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Jangan sampai terlewat dan terulang kegagalan lagi ya. Jadi jadikan yang sudah lalu itu sebagai guru ya, sebagai guru Anda yang mengajarkan Anda sebuah hal yang bermanfaat ya terkait cryptocurrency yang namanya Bitcoin dan Ethereum dan cryptocurrency lainnya. Itu sudah cukup menurut saya menjadi pelajaran untuk kita semua ya, yang mana kita dulu menganggap mata uang digital itu nggak ada harganya, namun sudah terbukti jelas ya, terbukti jelas mining gratis membuat orang menjadi seorang miliarder ya. Namun itu semua juga nggak didapat secara simpel, tentunya dengan kesabaran, dengan ketekunan ya, dengan selalu konsisten ya untuk terus mengikuti proyek itu tentunya, oke. Jadi ya intinya hanya itu saja sih ya kalau mau sukses bersama Pi Network di masa depan, oke. Dan di sini ya dari grup Pi Network Indonesia Bersatu yang mana dibagikan oleh Fatir Falah ul Haq ya, yang mana keterangannya di sini mengenai biasalah ya Pitchen-Mal lah ya, yang dibahas di sini mengenai Pitchen-Mal. Layanan purna jual ya. Penjual harus memberi spesifikasi di deskripsi produk ya mengenai ketersediaan layanan purna jual atau petunjuk mengenai layanan purna jual yang bisa diberikan oleh penjual ya. Apabila pembeli menerima produk dan menemukan cacat atau kerusakan ya pada produk, pembeli dapat mengajukan klaim layanan purna jual, melakukan pengembalian atau menukar produk sebelum pembeli mengkonfirmasi penerimaan produk ya. Apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk setelah melakukan klik pada tombol convert receipt ya pada platform, pembeli harus bernegosiasi sendiri dengan penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Ketika pembeli sudah mengkonfirmasi sudah menerima produk ya, layanan pemesanan tersebut akan dihapus dan transaksi tersebut akan terekam secara permanen di blockchain Pi ya. Fungsi purna jual akan dibatalkan ya. Perencanaan distribusi transaksi Pitchen-Mal ya, Pitchen-Mal lah ya. 10% akan digunakan untuk mekanisme reward duta besar atau ambasador ya. 20% akan digunakan untuk pusat operasi
Pigeon Mall di berbagai negara. Dan 20% akan digunakan untuk donasi awal ke bisnis Pi. Contohnya donasi untuk fee transaksinya ya. Dan 50% akan digunakan untuk operasional platform dan pemeliharaan server ya. Setelah beroperasi secara resmi, kami akan membuat penyesuaian yang lebih sesuai dengan situasi sebenarnya ya. Fee transaksi tidak akan terpotong sebelum ditentukan. Dan yang pertama, medali duta besar atau ambasador ya. Jadi medal adalah hadiah yang diberikan oleh Pigeon Mall ya, yang diberikan oleh Pigeon Mall kepada Pioneers Pi yang mendukung pembangunan ekologis Pi ya. Medali duta besar dan keuntungan duta besar yang diperoleh bersifat permanen ya, namun kami dapat menghentikan pemberian medali duta besar sewaktu-waktu ya. Duta besar hanya akan menerima hadiah berupa komisi setelah penggunaan yang diundang telah berhasil melakukan penjualan barang atau jasa ya. Hadiah untuk duta besar adalah 10% dari P transaksi platform. Namun duta besar hanya akan menerima hadiah setelah pengguna yang diundang telah menjual barang atau jasa ya. Dan yang kedua, Pigeon Mall adalah platform global. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional agar dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi Pioneers Pi di seluruh dunia ya. Kami juga akan memberikan layanan untuk pedagang profesional ya di banyak regional di masa mendatang tentunya ya. Ketika memasuki jaringan utama atau mainnet terbuka ya, semua produk yang telah dirilis akan terhapus ya. Tentunya di sini maksudnya ya, kalau sudah memasuki jaringan utama, maksudnya udah lulus SDK lah ya, semua produk yang telah dirilis akan dihapus ya, maksudnya produk-produk percobaan gitu ya. Jadi setelah resmi Pigeon Mall dirilis pada 25 Agustus ke depan ya, maka akan bermunculan tuh ya para vendor-vendor yang asli memposting barangnya ya. Kalau yang sebelumnya itu hanya pajangan lah, kita bisa sebut seperti itu hanya pajangan lah ya untuk barang dan nilai Pi di Pigeon Mall ya. Namun kedepannya kalian tidak usah khawatir, yang mana Pigeon Mall juga memberikan aturan kepada pihak penjual ataupun pioneers yang ingin menjual barang di Pigeon Mall ya. Jadi harus dengan bijaksana dengan menaruh harga nilai Pi yang ditaruh di barangnya tersebut ya. Jikalau ingin laku oleh para pioneers, tentunya kalian tahulah ya apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka sesuaikan nih untuk harga Pi itu. Untuk harga barang mereka ini harus disesuaikan dengan nilai Pi berapa gitu ya. Tentunya kita lihat saja nanti pada saat tanggal 25 Agustus ke depan ya. Ini akan menjadi sebuah surprise ya, sebuah kejutan yang sangat luar biasa sekali ya. Tentunya nantikan saja ke depannya ya, karena ini akan menjadi sebuah potensi kabar gembira mengenai Pi yang sangat luar biasa ya, yang mana Pi telah membuktikan bahwa Pi ini adalah proyek besar dan koin Pi adalah koin yang sangat berharga ya. Nantikan saja ke depannya saat marketplace Pigeon Mall dibuka ya, yaitu pada tanggal 25 Agustus ya. Kami akan memberikan layanan pelanggan ya, CS 24 jam katanya, 7 hari di platform Pigeon Mall. CS berasal dari pusat operasi yang berada di berbagai negara yang berbeda ya. Jadi sudah cukup jelas ya mengenai keterangan di sini ya. Tentunya kalian
Jikalau tidak menyekip video saya, kalian akan paham ya dari awal sampai akhir mengenai penjelasan-penjelasan yang sudah saya rangkum menjadi satu di video ini ya. Insya Allah kalian paham, oke? Dan oke ya, terima kasih sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya silahkan diklik ya. Dan oke lah, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.